pidana mati. Imam Samudra lahir dengan nama Abdul Aziz pada 14 Januari 1970 di Serang, Banten. Ia tumbuh di sebuah keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani, ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Lingkungan tempat ia dibesarkan tidak terlalu istimewa, sebuah desa kecil penuh suara azan dan anak-anak yang bermain layaknya bocah lain. Teman-temannya mengenal sebagai sosok yang pendiam dan cerdas. Ia bukan anak yang nakal, bahkan menurut beberapa tetangga, Abdul Aziz adalah tipe anak yang suka membaca dan taat beribadah. Tak ada tanda bahwa kelak ia akan masuk dalam daftar buronan paling dicari di Indonesia. Di sekolah, Imam Samudra dikenal sebagai anak yang pintar. Ia lulus di SDN Loupang Gede, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Serang dan kemudian ke SMAN 1 Serang, Banten. Di sinilah sesuatu mulai terlihat. Ia punya ketertarikan besar pada teknologi dan komputer. Beberapa catatan menyebutkan Imam Samudra adalah siswa yang haus ilmu, khususnya soal mesin dan elektronik ditambah dengan ilmu agama. Namun setelah lulus SMA, hidupnya berubah drastis. Ia memilih kuliah di Universitas Serang Raya, tapi hanya sebentar saja. Karena di tahun-tahun itu ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya, yaitu adalah agama dan politik Islam. Akhir 1980-an, Indonesia berada dalam tekanan rezim Orde Baru. Gerakan Islam politik ditekan, tapi justru di ruang-ruang kecil seperti pengajian, kampus, masjid-masjid, ideologi baru mulai berkembang. Imam Samudra muda mulai aktif mengikuti kajian agama. Awalnya hanya pengajian biasa, tapi sedikit demi sedikit ia terpapar pemikiran yang lebih keras, lebih radikal, tentang ketidakadilan dunia, tentang penderitaan umat Islam di Bosnia, Palestina, dan Afghanistan. Ia mulai percaya bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu Islam dan kafir, dan bahwa tugas seorang muslim sejati adalah berjihad. Tahun 1990-an awal, Imam Samudra memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia menuju Malaysia, negeri tetangga yang kala itu menjadi titik pertemuan para aktivis Islam. Di sana ia bertemu orang-orang yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Nama-nama besar seperti Hambali, tokoh kunci jaringan Jamaah Islamiyah, disebut dalam banyak catatan sebagai penghubung. Di Malaysia inilah Abdul Aziz mulai menggunakan nama barunya, yaitu Imam Samudra. Dan disinilah pula ia belajar tentang bom, strategi, dan jihad global. Imam Samudra percaya bahwa jihad bukan hanya sekedar pilihan, tapi adalah kewajiban. Dalam bukunya Aku Melawan Teroris, ia menulis tentang kebencian terhadap Amerika dan sekutunya. Ia menyebut serangan terhadap orang kafir sebagai balasan yang setimpal, dan pemikirannya itu tak lahir dalam semalam. Ia menyerapnya dari pertemuan, dari buku-buku jihad, dan dari kisah perang Afghanistan. Imam tidak hanya menjadi pengikut, tapi ia menjadi arsitek dan otak dari segala bom. Seseorang yang berpikir strategis, penuh rencana, dan punya keyakinan yang tak tergoyahkan. Dari anak pendiam di sebuah desa kecil menjadi sosok yang kelak dikenal sebagai dalang bom Bali. Malaysia, awal 1990-an, negeri ini tenang di permukaan, tapi di balik hutan-hutan dan sudut-sudut kota, jaringan militan internasional sedang membangun kekuatan. Dan dari sinilah seorang pemuda asal Banten, Imam Samudra, menemukan rumah barunya, sebuah dunia yang kelak menjerumuskannya dalam jalan tanpa kembali, yaitu adalah jihad bersenjata. Imam Samudra merantau ke Malaysia dengan alasan yang klasik, yaitu adalah mencari pekerjaan. Bagi banyak orang Indonesia, Malaysia adalah negeri harapan. Namun bagi Imam Samudra, tanah ini menawarkan sesuatu yang lebih besar, yaitu adalah jaringan jihad internasional. Di Malaysia, ia bertemu dengan orang-orang yang kelak menjadi tokoh sentral terorisme Asia Tenggara, yaitu adalah Ridwan Ismanuddin alias Hambali, yaitu penghubung Al-Qaeda di Asia, dan sejumlah veteran perang Afghanistan yang pernah bertempur melawan Uni Soviet. Pertemuan ini bukan kebetulan. Malaysia saat itu adalah hubungan yang aman bagi para militan untuk merekrut, melatih, dan melancarkan aksinya. Namun jembatan ini adalah Jamaah Islamiyah. Nama Jamaah Islamiyah sendiri mungkin terdengar asing di telinga publik kala itu, tapi bagi para pengikutnya, JI adalah gerakan besar dengan visi mendirikan negara Islam di Asia Tenggara berbasis syariat Islam.
JI memiliki struktur rapi, jalur komunikasi yang kuat, dan yang paling penting, hubungan langsung dengan Al-Qaeda, dan Imam Samudra resmi masuk di lingkaran ini. Disinilah ia menemukan yang selama ia cari, yaitu adalah makna hidup, perjuangan, dan musuh bersama Amerika dan sekutunya. Di Malaysia, Imam tak hanya duduk di majelis taklim, ia masuk ke pelatihan militer, belajar merakit bom, mengoperasikan senjata, dan bersembunyi dari intelijen. Sebagian besar pelatihan dilakukan di kamp rahasia baik di Malaysia maupun di Mindanao, Filipina Selatan yang dikuasai kelompok Moro. Filosofi jihad yang ia pelajari bukan lagi sekedar teori. Ia melihat video, mendengar kisah para mujahidin Afghanistan yang bertempur melawan Uni Soviet, dan ia percaya jihad adalah satu-satunya jalan untuk menegakkan keadilan. Dalam pikirannya, dunia telah mendeklarasikan perang terhadap Islam, dan ia, Imam Samudra, memutuskan untuk menjadi prajurit. Beberapa sumber menyebut Imam Samudra sempat berusaha pergi ke Afghanistan, meski tidak jelas apakah ia benar-benar sampai di sana. Tapi beberapa sumber yang lain juga menyebut bahwa Imam Samudra pernah ke Afghanistan dalam jangka waktu 2,5 tahun. Yang pasti, ia banyak belajar dari veteran perang Afghanistan. Mereka yang pernah bertempur kini menjadi guru bagi generasi baru jihadis Asia Tenggara. Salah satu hal yang membuat Imam Samudra menonjol adalah otaknya yang tajam. Ia tidak sekedar ikut-ikutan, ia menguasai teori, merancang strategi, bahkan menulis manifesto jihadnya sendiri. Di tahun itu, jemaah Islamiyah merencanakan serangan di berbagai tempat. Imam Samudra menjadi spesialis perencanaan dan teknologi. Ia menganggap bom bukan hanya senjata, tapi simbol perlawanan terhadap Barat. Di kemudian hari, dalam bukunya, ia menulis, "Kami tidak memulai perang ini, tapi kami akan menyelesaikannya." Baginya, ledakan bukanlah teror, ledakan adalah pesan, dan pesan itu disampaikan di tempat yang tidak pernah diduga, yaitu adalah Bali. Oktober 2002, sebuah malam yang seharusnya penuh tawa dan musik di Jalan Legian Bali berubah menjadi neraka di bumi. 2 bom meledak, melewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya. Turis asing, pekerja lokal, semuanya menjadi korban, dan di balik semua itu ada satu nama, yaitu adalah Imam Samudra. Bagi Imam Samudra, Bali adalah simbol kebebasan Barat, tempat turis asing berpesta tanpa aturan, dan bagi ideologi jihad yang ia yakini, itu adalah dosa yang harus dilenyapkan. Tapi bukan hanya soal moral, ada pesan yang lebih besar terhadap Amerika dan sekutunya di tanah Indonesia. Bom Bali adalah peringatan, katanya, untuk membalas penderitaan umat Islam di Afghanistan, Palestina, dan Irak. Rencana ini tidak dibuat semalam. Imam Samudra sudah memikirkannya sejak lama. Bahkan sebelum peristiwa 11 September 2001, ia mengajak 2 orang yang ia percaya penuh hati, yaitu adalah Amrozi dan Mukhlas. Amrozi, sang penyedia logistik, Mukhlas, pemimpin spiritual dan penghubung jaringan besar. Mereka membentuk tim kecil, bergerak diam-diam, mencari bahan peledak, merakit bom, dan mempelajari titik lemah Bali. Kala itu, ada 2 bom utama yang mereka siapkan. Bom pertama di Padis Pub, bom rompi yang dibawa oleh pelaku bunuh diri yang bernama Iqbal. Bom kedua di Sari Club berupa bom mobil dengan daya ledak yang luar biasa, sekitar 1 ton campuran bahan peledak. Bahan utamanya adalah amonium nitrat, bahan pupuk yang mudah didapat tapi mematikan jika diolah. Amrozi membeli 1 ton bahan ini dari Surabaya, lalu mereka merakit bom di sebuah rumah di Denpasar dengan teknik yang Imam kuasai dari pelatihan militernya. Imam Samudra menulis, "Saya tersenyum saat merakit. Setiap baut yang saya kencangkan adalah bagian dari jihad saya." Pukul 22 WITA, Jalan Legian ramai, musik menghentak, turis menari, bir mengalir. Tidak ada yang curiga bahwa jam kematian sedang berdetak. 22.05 WITA, bom pertama meledak di Padis Pub. Ledakan itu membuat orang berlarian. Beberapa detik kemudian, ledakan kedua terjadi di depan Sari Club. Kali ini bukan ledakan biasa, sebuah bola api raksasa melahap puluhan kendaraan dan manusia di sekitarnya. Api membumbung tinggi segedung, pecahan tubuh berserakan, jeritan menggema di udara. Dalam hitungan menit, kegembiraan berubah menjadi kematian massal. Ledakan ini menewaskan 202 orang, 88
warga Australia, 38 warga Indonesia, sisanya dari 20 negara yang berbeda. Ratusan orang luka parah dan dunia pun gempar. Bali berubah menjadi berita utama internasional. Sementara itu, Imam Samudra dan sekelompoknya menghilang dalam gelap. Mereka tahu perburuan besar akan dimulai. Setelah bom Bali itu dan menjadi serangan teroris terbesar dalam sejarah Indonesia, polisi tidak tinggal diam. Sebuah perburuan besar-besaran dimulai. Investigasi Polri dibentuk bekerja sama dengan Interpol, FBI, dan kepolisian Australia. Mereka mengumpulkan setiap potongan bukti di puing-puing Syari Club. Dari sisa rangka mobil, nomor rangka motor, hingga saksi mata, semua dianalisis. Pelan-pelan nama Amrozi muncul, dan dari nama Amrozi, benang merah mengarah ke Imam Samudra. Polisi tahu ini bukan sekedar kelompok kecil, ini adalah jaringan besar, yaitu adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Dalam pengejarannya, Imam Samudra bersembunyi di beberapa kota, yaitu adalah kota Banten, Serang, bahkan Lampung. Ia berpindah tempat menggunakan identitas palsu dan hidup seperti bayangan. Namun satu kesalahan kecil menjadi pintu masuk, yaitu adalah panggilan telepon ke keluarganya. Polisi menyadap, melacak, dan mempersempit area pencarian. Pada tanggal 21 November 2002, polisi menggerebek sebuah warnet di Merapit, Gresik. Di sana duduk seorang pria dengan wajah tenang mengetik pesan di layar komputer, yaitu adalah Imam Samudra. Tanpa perlawanan ia ditangkap. Di tubuhnya, polisi menemukan buku catatan, nomor kontak, dan bukti keterlibatan dalam bom Bali. Dalam interogasinya, Imam Samudra tidak pernah menyesal. Ia bahkan tersenyum ketika ditanya motifnya. Ia berkata, "Saya melakukan ini untuk jihad. Ini balasan atas kejahatan Amerika terhadap umat Islam." Ketika polisi bertanya, "Apakah kamu tidak kasihan dengan korban?" Ia menjawab, "Tega. Mereka datang ke negeri muslim, berpesta, mabuk, dan telanjang. Itu adalah dosa besar." Imam Samudra juga menolak disebut teroris. Dalam bukunya ia menulis, "Saya bukan teroris, saya adalah mujahid. Teroris adalah Amerika dan sekutunya yang membantai umat Islam." Mei 2003, sidang Imam Samudra digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Ruang sidang dijaga ketat, media nasional dan internasional memenuhi kursi pengunjung, dan di sanalah dunia melihat sosok Imam Samudra yang tersenyum. Setiap kali hakim membacakan tuduhan, ia tetap tenang, bahkan ia sering melontarkan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. "Kalau kalian menghukum saya mati, saya tenang. Itu adalah tiket saya ke surga." Hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati. Imam menerima dengan lapang dada, bahkan ia mengangkat tangannya dan berseru, "Allahu Akbar." Sejak vonis hukuman mati, Imam Samudra ditempatkan di Lapas Batu, Nusa Kambangan. Di sana ia menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, menulis, dan menerima banyak tamu. Banyak yang datang, yaitu adalah keluarga, pengacara, bahkan simpatisan. Mereka melihat Imam Samudra tetap tenang, bahkan bahagia. Bahkan dalam satu kesempatan, ia berkata hukuman mati bukan akhir, ini adalah awal menuju kemenangan. Imam Samudra juga menulis wasiat jihad kepada pengikutnya. Dalam salah satu tulisannya, ia menegaskan, "Perjuangannya tidak boleh berhenti. Jika saya mati, akan lahir 1000 Imam Samudra baru." Tanggal 8 November 2008, pukul 00.15 WIB, regu tembak bersiap. Ketiga terpidana sudah disiapkan di lokasi eksekusi di Lembah Nirbaya, Nusa Kambangan. Imam Samudra menggunakan pakaian putih, kepalanya tegak, mulutnya komat kamit membaca doa. Ketika regu tembak mengambil posisi, Imam bahkan berteriak kencang, "Allahu Akbar, hidup Islam." 3 tembakan serentak menembus tubuhnya, dan malam itu Imam Samudra tewas.